Oke, nah pada pembahasan ini kita membahas ini HTML, format teks dan image serta link ya. Ini di part kedua kita akan bahas ini. Oke, lebih lanjut lagi. Nah, apa aja yang mau kita bahas ya dalam pembahasan kali ini? Pokok pembahasannya itu ada 12 pokok pembahasan, ada HTML, Hypertext Markup Language, diikuti ada istilah-istilah dalam HTML, baru nanti ada tag utama dari HTML, penggunaan komentar, elemen body, membuat latar belakang, heading, paragraf, dan lain sebagainya, format dokumen, garis horizontal, list atau daftar. Selanjutnya nanti kita membuat gambar atau menginput gambar ya, menampilkan gambar. Baru nanti diakhiri dengan hypertext link. Nah, ingat pada pertemuan hari ini nanti saya akan memberikan tugas ya. Saya akan memberikan tugas yang nanti harus dikerjakan. Makanya pahami materi yang saya sampaikan, karena tugas itu pasti berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu diharapkan bisa menggunakan tag HTML. Jadi diharapkan para mahasiswa dapat menggunakan tag-tag HTML yang ada pada HTML ini. Oke, kita langsung ke yang pertama. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ingat satu hal bahasanya, HTML ini bukan bahasa pemrograman ya. Ingat, HTML bukan bahasa pemrograman. Nah, dia belum masuk dalam kategori bahasa pemrograman. Nah, untuk bisa masuk ke dalam kategori bahasa pemrograman, syaratnya ada satu. Salah satu syaratnya yaitu dia bisa melakukan pemrosesan data ya, mengolah data, atau dia bisa melakukan proses perhitungan algoritma, misalkan dia bisa untuk menghitung, misalkan 1+1 2, 3x3 9, dia bisa menghitung seperti itu gitu ya. Akan tetapi kalau di HTML ini dia belum bisa, dia nggak bisa untuk menghitung. Dia hanya untuk apa? Nah, ini adalah bahasa yang digunakan untuk menampilkan aja informasi pada halaman web. Makanya di sini namanya markup language, ya, bahasa markup. Hanya untuk menampilkan saja gitu ya. Jadi enggak untuk menghitung. Nah, kalau kita mau menghitung, membuat aplikasi berbasis web yang gunanya untuk berhitung, maka kita harus ada tambahan lagi ya. Ada tambahan lagi, bisa kita menggunakan bantuan JavaScript, bisa kita sisipkan ya, script dari JavaScript, atau kita menggunakan PHP. Nah, itu bisa gitu ya, baru digabungkan dengan HTML itu baru bisa. Tapi kalau dia berdiri sendiri, HTML udah HTML aja gitu ya, nggak bisa, dia nggak bisa untuk menghitung, belum bisa dia ya. Oke, selanjutnya bahasa ini menggunakan tanda markup ya untuk menandai perintah-perintahnya. Kemudian menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. Nah, di sini ada software yang diperlukan. Pertama itu teks editornya ya, teks editornya. Teks editor yang digunakan contohnya kita menggunakan Notepad++ untuk Windows. Nah, untuk Linux bisa Gedit, bisa mcedit. Yang menggunakan Linux, saya rasa menggunakan Windows semua ya. Jadi pastikan di komputer kalian Notepad++-nya sudah di-install. Sepertinya minggu yang kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstalnya. Ini silakan di-download dan install. Nah, selanjutnya web browser. Nah, web browser ini mayoritas sudah ada ya, pada umumnya yang sudah ada. Internet Explorer, Firefox, atau Google Chrome, atau Opera, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya istilah dalam HTML. Ini ada 3 istilah ya dalam HTML. Nah, yang paling pertama, yang paling penting nih, yang pertama nih. Nah, yaitu ada istilah tag ya. Pada HTML itu ada istilah yang dinamakan tag. Nah, fungsinya ini untuk apa tag ini? Nah, ini digunakan untuk menentukan tingkah laku sebuah web browser. Nah, dinyatakan dengan tanda lebih kecil. Nih, atau buka kurung siku ya. Nih, buka kurung siku. Baru nanti ini diberi nama tagnya. Nama tagnya apa? Baru nanti diakhiri dengan tutup kurung siku atau tanda lebih besar ya. Nah, ini tanda lebih kecil atau yang dan ditutup dengan tanda lebih besar. Nah, ini contohnya penggunaan penulisannya. Tag, nama tag ya. Buka kurung siku, nama tag, tutup kurung siku. Baru di sini nanti argumennya apa gitu ya. Isinya apa gitu ya. Baru diakhiri dengan ini. Tag N ini namanya tag penutupnya ya.
Baru selanjutnya yang kedua itu ada elemen. Nah, ada tag, ada elemen. Nah, elemen itu apa gitu ya. Nah, elemen itu sendiri itu jenis-jenis dari tag. Nah, elemen terdiri atas tiga bagian. Nah, yaitu ada tag pembuka, ada isi, dan tag penutup. Nah, jadi elemen ini bagian dari tag ya sebenarnya ya. Jadi dia ada tag pembuka, baru diikuti dengan isi, baru ditutup dengan tag penutup. Nah, contohnya ini. Nah, di sini title. Ini adalah tag pembuka. Nah, tag pembuka untuk title, artinya ini judul ya. Nah, ini komentar saja, ini komentar saja. Nah, selanjutnya ini ada isi ya. Di sini isinya. Ini adalah isi dari tag title. Baru kalau udah selesai ditutup ya. Ini tag penutup. Nah, di sini perbedaan antara tag buka dan tag tutup. Tag tutup itu ada garis miringnya ya. Nah, garis miring. Dan setiap tag itu harus ditutup ya. Tapi ada juga beberapa tag yang nggak perlu ditutup, udah tetap berjalan. Tapi pada umumnya tag itu harus dibuka dan ditutup. Ada tag buka dan ada tag tutup. Kalau tidak, nah ini kalau tidak ditutup ya, selanjutnya ke bawah nanti dianggap tag title semua. Nah itu nggak boleh kalau seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada atribut. Nah ada ya tag, ada elemen, terus ada atribut. Apa itu atribut? Nah ini fungsinya dia digunakan untuk memodifikasi nilai dari elemen HTML. Nah, suatu elemen biasanya akan mempunyai banyak atribut. Nah, misalkan kita ingin mempengaruhi warna, latar belakang, ukuran, gitu ya, tinggi, gitu ya, lebar, tinggi. Nah, itu bisa kita menggunakan atribut. Nah, itu yang dikatakan atribut. Nah, lebih lanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini tag utama dalam struktur dokumen HTML ya. Ini ada tag utamanya. Yang pertama itu tag utama ada HTML. Ini tag pertama ya, menandakan bahasanya dia adalah dokumen HTML. Nah, di dalam HTML itu terdapat beberapa tag lagi. Ada head ya, ada head. Head itu apa? Kepala ya, bagian atasnya, bagian kepalanya. Nah, di dalam tag head ini pada biasanya ada lagi tag-tag selanjutnya ya, ada title dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah head-nya selesai, nah di bawah kepala itu ada body gitu ya biasanya. Ya seperti di manusia juga gitu ya. Ada kepala, ada body, ada kaki ya. Nah, ini ada bodinya, bagian tubuhnya ya, bagian tubuhnya nanti isinya apa baru ditutup dengan body. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan dengan footer ya, bisa dengan footer. Tapi pada umumnya seperti ini aja sudah cukup gitu ya. Nah, baru ditutuplah tag HTML-nya kalau udah selesai. Nah, ini menandakan bahasanya saat ini adalah bagian dari HTML. Oke, ini contoh sederhana. Di sini ada tag pembuka HTML, baru di dalamnya ada tag head, dan di dalam tag head ada tag title. Nah, dengan isinya yaitu pemrograman web 1 gitu ya. Baru kalau udah selesai ditutup, tag title-nya ditutup, head-nya juga ditutup. Baru selanjutnya diikuti dengan body. Nah, isi body ini web pertama saya loh, gitu ya. Nah, baru ditutup body, baru ditutup juga HTML. Oke, biar lebih paham lagi kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba aja seperti apa penggunaan tag tersebut. Nah, oke, pastikan Notepad plus-plusnya ada ya. Ini sudah saya install. Pastikan sudah terinstall. Oke, pertama kita tadi buat tag HTML. Baru diikuti dengan tag head, baru diikuti dengan tag title. Nah, di dalam tag title tadi isinya pemrograman web 1 ini ya. Tutup title-nya. Oke, tutup title-nya. Berarti untuk bagian kepala sudah selesai, tutup head-nya, baru dibuka body-nya. Nah, tag body ya, tag body. Nah, selanjutnya tutup body-nya. Tadi dalam body ada ya, ada isinya. Ini adalah web pertama saya loh, gitu ya. Baru tutup HTML-nya. Sudah selesai ya. Nah, ini dulu untuk sementara. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, file, save. Nah, cara menyimpannya sederhana ya. Nah, kita menyimpannya kalau HTML ini bebas. Mau di mana aja boleh kalau HTML. Mau di flash disk boleh, mau di local disk D, local disk E, mau di mana aja boleh ya. Di My Document juga boleh. Oke, biar lebih rapi, nah di sini kita sediakan folder baru untuk menampung project kita. Sini saya buat folder baru dengan nama
website aja ya. Nah, saya gunakan kapital website. Oke. Oke, saya buka foldernya. Dan ini saya buat nama lat1. Latihan 1 ya, lat1. Dan untuk save as tipenya, ingat, save as tipenya ini gunakan HTML. Nah, ini hypertext markup language ya. Nah, ini pastikan dia HTML. Pastikan HTML. Oke, selanjutnya simpan. Nah, simpan. Oke. Nah, selesai ya. Nah, selanjutnya lihat nih. Nah, lihat ya. Di sini dia ada perbedaan ya. Nah, perbedaan. Nah, ada perbedaan. Di sini berwarna biru, ini berwarna hitam. Nah, ini membedakan antara tag dengan isi. Nah, kalau tag dia berwarna biru. Nah, ini kalau menggunakan Notepad++ ya. Kalau setiap editor itu memiliki ciri khasnya berbeda-beda ya. Kalau menggunakan Notepad++, maka dia akan berwarna biru. Nah, selanjutnya ini isi. Nah, isinya berwarna hitam ya, isi. Ini juga isi, ya, berwarna hitam. Oke, sekarang sudah kita buat, sekarang kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya langsung aja buka. Di mana kita tadi menyimpan? Di mana kita tadi menyimpan? Tadi saya menyimpannya di local disk E. Di local disk E ya. Oke, pindahnya yang menghalangi. Oke, local disk E. Oke ya. Nah, ini. Tadi saya simpan di website, folder website. Saya buka. Nah, di sini ya, dia akan menjadi ikonnya menjadi Google Chrome. Karena kenapa? Karena browser default yang saya pakai, yang saya gunakan adalah Google Chrome. Nah, jadi nanti bisa aja punya kalian adalah Firefox atau Opera atau Internet Explorer. Oh, Pak, kalau seperti itu saya mau pakai Google Chrome, gimana caranya? Nah, klik kanan aja di sini. Klik kanan. Nah, selanjutnya open with. Open with, kalian mau pakai yang mana? Terserah ya. Nah, saya lebih nyaman pakai Google Chrome. Jadi ya udah saya pakai ini aja. Oke, selanjutnya saya jalankan. Saya jalankan. Nah, lihat. Nah, ini ya. Ini dia. Ini web pertama saya loh. Oke, ini agak ketutupan punya saya ini. Ya. Nah, lihat di bagian atas. Nah, saya kecilkan aja ya. Ya, lebih gampang mengendalikannya. Nah, lihat. Ini website kita udah jadi nih. Nah, udah jadi. Gampang buat website kan? Cuman beberapa detik saja udah jadi websitenya. Kenapa gampang? Ya, ini masih sederhana ya. Nah, kita lihat. Ini codingnya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi kita mau bahas satu-satu. Nah, pertama di sini ada title. Nah, ada HTML, ada head, ada title. Nah, ada isi ya. Nah, title ini fungsinya untuk apa gitu ya? Pemrograman web 1 ini fungsinya untuk apa? Kita lihat di bagian webnya. Nah, fungsinya ini lihat. Nih bagian title ya. Nah, ini pemrograman web 1. Dia munculnya di sini gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini ya, yang lain nih. Ini WhatsApp, dashboard. Nah, ini berada di title ya. Ini title ya. Ini title. Nah, munculnya sini. Jadi kalau kita mau part 2 gitu ya. Saya tambahkan part 2. Part 2. Nah, saya simpan, saya refresh. Tuh, muncul ya di atas tuh. Muncul di atas. Nah, selanjutnya ini bagian body. Nah, bagian body. Ini adalah web pertama saya loh. Nah, tampilnya di mana? Tampilnya di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu di sini, berarti kita masukkan di bagian title. Bagian title ya. Nah, kalau kita mau membuat sesuatu di sini, kalau kita ingin menampilkan sesuatu di bagian sini, halaman ini ya, pada umumnya kan di sini. Berarti kita buatnya di halaman di bagian body. Ini ya. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Oke. Simpan. Salah klik saya. Selamat datang. Simpan. Oke, saya refresh. Udah cukup di refresh saja untuk mengeksekusinya ulang ya. Refresh dah. Muncul ya. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang selanjutnya. Penggunaan komentar.
Oke, di sini ada penggunaan komentar ya. Nah, untuk penggunaan komentar itu seperti ini penulisannya. Buka kurung siku, tanda seru, garis penghubung 2 kali. Baru nanti isi komentar di tengahnya ya, di sini. Baru ditutup dengan garis penghubung 2 kali dan tutup kurung siku. Nah, ini contohnya. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mendeskripsikan tujuan pengkodean tertentu dalam dokumen HTML. Nah, ingat bahasanya komentar ini nggak ditampilkan di halaman website ya. Dia nggak ditampilkan, dia hanya memberi komentar aja, mengatakan ini fungsinya apa loh, ini seperti ini. Ini adalah judul web gitu ya. Atau dia memberikan lisensi. Nah, ini ya, saya berikan lisensi. Nah, itu boleh. Nah, misalkan di sini saya buat ya. Ini adalah judul website. Nah, gitu ya. Saya tutup. Nah, lihat, warnanya kan berbeda nih. Warnanya berbeda. Di sini dia berwarna hijau. Nah, lihat ya, ini berwarna hijau. Nah, berarti ini menandakan komentar. Nah, kalau saya tutup nih. Wah, ya udah ke bawahnya semuanya itu dianggap komentar nih, dianggap komentar. Nah, kalau saya simpan, saya jalankan, ya nggak ada yang tampil lagi, tuh ya, hilang tuh, nggak ada yang tampil. Kenapa? Dia dianggap komentar. Nah, komentar nggak untuk ditampilkan di halaman web. Nah, jadi cukup sampai di sini. Oke, simpan. Tuh, kan nggak muncul ya, nggak muncul ya. Tuh nggak muncul. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini di bagian head ya dia letak ya. Nah bisa juga di bagian body ya. Mau di sini di antara head dan body juga bisa, boleh ya. Boleh. Author. Siapa? Ya tuannya saya sendiri, Tuan Saputra. Oke, misalkan cuma ini aja ya gitu ya. Oke, gitu ya. Nah boleh juga di bagian body. Nah bagian body. Ini adalah bagian body, misalkan saya buat ya, bagian body. Oke, tutup. Nah, boleh. Saya simpan, saya jalankan lagi. Kan nggak muncul ya, nggak muncul. Nah, itu komentar dia hanya untuk memberikan ya ini fungsi-fungsinya apa gitu. Jadi kalau nggak muncul untuk apa, Pak? Misalkan gini, nanti ini banyak nih, codingnya banyak nih, sampai ribuan baris ya, sampai ribuan baris. Nah, suatu saat aplikasi ini mau dikembangkan lagi gitu ya, aplikasi web ini mau dikembangkan lagi dengan banyak baris ya, coding yang ribuan baris dengan halaman yang cukup banyak. Nanti halamannya kan nggak cuma satu itu, kalau halaman website ada banyak halaman. Nah, dengan adanya komentar, jika ingin kita kembangkan ya, itu lebih gampang dia, prosesnya lebih gampang. Jadi kita tinggal mencari, oh ini bagian body, oh ini bagian ini, oh ini bagian ini gitu. Dengan adanya seperti itu lebih gampang. Oke, selanjutnya ada elemen body. Nah, elemen body lihat di sini ada bagian body. Nah, atributnya ya, ini atributnya. Yang pertama ada atribut text, ada atribut BG color, ada atribut background, ada atribut link, ada atribut a-link. Nah, selanjutnya ini ada juga filling. Nah, kita lihat apa sih fungsinya itu ya, atribut-atribut itu. Nah, pertama atribut text. Nah, ini fungsinya dia memberikan warna pada teks. Nah, itu untuk memberikan warna. Ada juga atribut BG color. Fungsinya untuk apa? Memberikan warna pada latar belakang dokumen HTML ya. Jadi dia fungsinya BG color untuk memberikan warna latar belakang. Kalau ini kan dasarnya putih ya. Ini dasarnya putih. Kita mau buat dia menjadi hitam boleh. Kita mau buat menjadi kuning boleh. Kita mau buat hijau boleh. Itu bisa. Nah, selanjutnya background. Ini aturnya ke bawah ya. Seharusnya ke bawah nih. Background ini fungsinya untuk memberikan latar belakang dokumen HTML dalam bentuk gambar. Nah, kalau yang ini dalam bentuk warna, ini kalau kita pakai background, dia dalam bentuk gambar. Nah, selanjutnya ada link. Ini memberikan nilai warna untuk link. Nah, ada a-link, memberikan warna untuk link yang sedang aktif. Ada juga filling, memberikan warna untuk link yang telah dikunjungi. Nah, di sini ada ketentuan jika atribut BG color dan background keduanya dispesifikasikan atau digunakan ya, maka atribut background yang akan digunakan. Jadi kalau kita pakai background color
kita juga background, kita pakai background gambar, maka yang digunakan nanti yang aktif adalah yang background gambar ya. Nah, akan tetapi jika nilai atribut background color-nya itu tidak ditemukan atau salah misalnya gitu ya pada dokumen HTML, maka atribut BG color yang akan digunakan secara otomatis yang warna yang akan digunakan. Oke, kita coba nih ya, contoh nih. Pertama dia pakai teks dulu, atribut teks. Nah, kita buat aja di sini ya. Kita lanjut aja di sini. Kita beri teks. Kita beri warna red. Nah, kita simpan. Apa hasilnya? Nah, itu teksnya berwarna merah ya. Menjadi merah dia. Ini teksnya. Oke, kita coba lagi apa lagi? BG color. Nah, pakai cyan. Cyan ya, cyan. BG color. Nah, pakai cyan. Nah, ini penulisannya harus English ya, jangan pakai Jawa. Jawa nggak bisa. Karo, Batak, Melayu juga nggak bisa. Jadi pakai English. Oke, nah cyan ya, udah disimpan. Kita lihat backgroundnya. Ah, ini dia warna cyan ya. Oke, cyan. Nah, oke, jadi seperti ini penggunaan atributnya. Gampang ya, sederhana kok ya. Nah, itu aja. Nah, selanjutnya ada lagi menggunakan latar belakang gambar. Nah, kalau tadi yang dia pakai warna, nah kali ini kita pakai gambar. Nah, pakai gambar. Tapi sediakan dulu gambarnya ya. Kita sediakan gambarnya. Jadi kita cari dulu gambarnya. Saya cari gambar di picture aja. Yang standar saya pakai. Oke, misalkan inilah saya pakai ya. Nih, apa ini? Saya pakai, saya copy nih. Saya copy. Saya masukkan di folder yang sama ya, sama ini ya. Terus saya buat folder baru. Boleh aja sih, nggak pakai folder baru di sini. Saya masukkan di sini boleh, tapi supaya rapi aja, supaya rapi. Saya buat gambar ya, folder gambar. Dan ini saya masukkan. Oke ya, dalamnya gambar. Panjang kali ya namanya. Saya kecil, saya pendek aja namanya. Batu. Nah, dia JPG nih. Oke, JPG ya. Oke, jadi kalau kita mau membuat background-nya menggunakan gambar, maka kita gunakan atribut background. Nah, baru alamatnya, alamat dari gambar tersebut. Tadi kan kita masukkan ke dalam folder gambar ya, gambar garis miring. Baru nama filenya apa, nama gambarnya. Jadi batu.jpg. Oke, tutup. Nah, oke, simpan. Refresh. Ah, itu masuk dia ya. Wah, ini apa ini? Sulapnya. Oke, ini gambarnya. Nah, Pak, nggak full ya. Kalau mau full dibesarkan aja gambarnya ya. Ya, ini ukuran gambarnya kan kecil. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi otomatis kalau dia menggunakan dua, BG color dan background, yang ditampilkan adalah gambar. Tapi misalkan ini salah nih ya. Salah. Nah, kan nggak ditemukan bat ya. Dalam folder gambar nggak ada file bat. Nah, saya refresh. Maka yang warna yang dipakai, yang warna. Oke, ya ini aja. Simpan, refresh lagi. Oke, ini untuk gambar ya, background gambar. Oke, kalau ada pertanyaan nanti aja ya. Ini tunggu selesai aja dulu. Ini lihat aja dulu, pahami. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti setelah ini bisa ditanya. Oke, selanjutnya di sini ada heading, ada paragraf, ada performa teks, ada block quote, ada break, ada font. Nah, yang pertama kita bahas dulu heading. Apa itu heading gitu ya kan? Heading gitu ya. Heading. Nah, dia fungsinya ini untuk judul atau subjudul ya dalam dokumen HTML. Jadi misalkan kita ingin membuat judul, nanti ada subjudulnya, itu kan kadang seperti ini ya. Ini kalau di HTML ini pakai heading nih. Nah, ini heading 1 misalkan, ini heading 2 gitu ya. Nah, kan lebih kecil nih membawahi subnya. Nah, itulah heading, kita mau buat yang seperti ini. Oke, kita bisa menggunakan H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Heading batasnya cuma sampai H6 ya. Nggak ada lebih. Dan di sini nanti ada atributnya alignment. Nah, atributnya alignment itu apa ya? Alignment itu kan perataan ya, di perataan. Kalau di Word kan ada alignment.
Ada justify, ada right, ada left, ada center. Orang Jawa bilang sentir. Ya, ini kita bilang center. Nah, ini kita coba dari H1 sampai H6 dengan isi dari headingnya ya dulu, yaitu heading 1 STMK utama dan seterusnya. Oke, kita coba. Saya buat aja di bawah ya, tetap di sini aja. Oh, tapi saya buat di ini aja lah, di project baru ya, di dokumen baru aja. Ya, biar rapi aja. Saya kasih title-nya heading. Title-nya heading. Oke, saya tutup ya. Saya tutup head-nya. Baru dibuka body-nya. Body. Oke, tutup body-nya dulu. Nanti isinya nanti belakangan. Saya simpan dulu ya. Oke, saya biasanya seperti ini aja gitu. Saya sediakan dulu struktur dasarnya ya. Baru nanti isi-isinya. Oke, simpan. Ctrl S pun bisa. Ctrl S. Nah, disimpan di folder yang sama aja ya. Dan saya beri nama heading. Oke, hypertext. Oke. Simpan. Oke, jadi ya. Baru selanjutnya kita buat headingnya. Tadi kan ada H1 dengan alignment-nya. Alignment itu center ya. Center. Baru isinya ini adalah heading 1. Heading 1. Temik utama gitu ya. Tutup H1-nya. Heading 1 ya. Oke, seperti ini selanjutnya. Saya kopikan aja ya. Ya boleh ngopi. Boleh ngopi, tapi ngopi punya diri sendiri ya. Jangan punya kawannya. Kalau punya kawannya yang di kopi ya bohong namanya. Oke. Oke, baru buat lagi sampai heading 6. Heading 6. 6. Tambahkan lagi 4. 4. Baru dilanjut lagi 5 ya, 5. 5. Baru terakhir 6. Oke. 6. Oke, sudah selesai dia. Selesai. Kita lihat hasilnya. Sudah saya simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, kita jalankan. Kita jalankan di mana di website. Nah, ini heading. Kita jalankan. Lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. Ini hasilnya. Nah, ini heading 1, heading 2, sampai heading 6. Mungkin kecil. Kegunaannya dia untuk sub ya, untuk judul dan sub judul seperti ya. Selanjutnya digunakan dengan apa keperluannya disesuaikan, itu bisa. Oke, ini untuk heading ya. Nah, selanjutnya ada paragraf. Nah, paragraf ini paragraf yang bisa diatur perataannya, misalkan kiri, tengah, kanan. Ya sebenarnya bisa aja kita nggak pakai paragraf gini ya, gini aja. Boleh gitu, tapi perataan untuk ini nanti kalau misalkan kalau banyak ya, kalau ini nggak pakai heading, udah diwakili dengan heading. Nah, kalau dia nggak pakai heading, nggak pakai yang lain, nah jadi pakai apa? Nah, pakai paragraf. Oke, misalkan di sini paragraf, nah, perataannya ada left, center, right. Ada juga justify ya. Justify itu rata kanan kiri. Oke, selanjutnya kita coba nih. Kita coba perataannya. Saya buat aja dokumen baru lagi, HTML, head, title. Saya beri judul paragraf. Tutup head-nya. Nah, body-nya dibuka, tutup body-nya, tutup HTML-nya. Oke, saya simpan lagi. Saya simpan di folder yang sama, saya beri nama paragraf. Oke, jangan lupa simpan dengan nama dengan tipenya HTML. Oke, simpan. Oke, jadi ya. Nah, selanjutnya kita buat. Nah, pertama di sini ada H2 dengan alignment-nya center. Isinya STMK utama. H2. Oh ya, atributnya alignment center. Isinya adalah STMK utama. Tutup H2-nya.
Nah, selanjutnya apalagi nih? Di bawah ini ada paragraf ya. Nih kita buat paragraf dengan atributnya alignment right. Isinya merupakan kampus ilmu komputer pertama di Kota Binjai. Kita buat paragraf alignment center juga. Oke, baru isinya merupakan apa nih? Kampus ilmu komputer pertama di Kota Binjai. Binjai. Oke, itu tuh paragraf pertama. Nah, di bawah ada lagi paragraf ya. Ya, ini agak beda ya. Seharusnya kan hitam ya. Kenapa? Di sini ada kesalahan. Senternya belum ditutup. Nah, belum tanda kutipnya belum ditutup ya. Oke, selanjutnya ada paragraf yang kedua. Paragraf kedua nih. Ini ya, paragraf kedua. Nah, dia lab ya. Kalau tadi ini right ya, bukan center ya. Right. Kita coba dulu nih. Baru paragraf kedua, alignment-nya ini lab. Kalau right itu kanan ya, lab itu kiri. Nah, isinya adalah saat ini terdapat, ini lebih elok sebenarnya dimasukkan ke dalam ini, jadi nampak dia bagian dari paragraf. Saat ini terdapat 2 jenjang pendidikan di STMik pertama. Yang pertama itu ada diploma ya, diploma 3 dan ada sarjana.